ikut ngerjain Excel-nya, bisa dibuka Excel-nya sekalian nanti. Udah Pak, udah saya buka Excel-nya Pak. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin saya ngasih video pembelajaran kan ya? Udah pada lihat semua belum? Ini saya mute kok. Enggak saya mute. Gimana? Halo? Kenapa Pak? Kemarin saya kan asinkronus itu pakai video pembelajaran. Itu kira-kira sudah pada lihat belum ya? Udah lupa Pak. Udah lupa ya. Sudah. Udah lihat tapi lupa Pak. Di situ itu kan ada rekamannya cara menghitung min, median, dan modus untuk data berkelompok, data-data yang interval. Nah, nanti tugasnya kalian terusin untuk menghitung data-data tersebut. Membuat min, median, sama modusnya. Lalu nanti ada, itu kan kalau min, median, dan modus itu kan tentang pemusatan data. Nah, nanti hari ini kita akan membahas tentang ukuran letak data, juga dispersi data. Sebentar saya bagi jendelanya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat presentasinya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti untuk yang min, median, dan modus bisa kalian lihat kembali ya videonya. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kuartil, desil, dan persentil. Kalau dilihat kemarin dan sekarang kuartil, desil, dan persentil, kalian masih ingat nggak? Kalian pernah ketemu ini belum di waktu sekolah menengah? Waktu SMA atau SMK? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Pernah, Pak. Belum Pak. Berarti sudah bisa menghitung semua atau lupa? Belum Pak, belum. Pak, udah lupa. Kalau yang berkantil udah Pak, itu pas pelajaran ergonomi industri. Oh, iya ya. Itu ergonomi industri hitungnya pakai apa? Apa ya, kemarin tuh rata-rata terus persentil kecil, persentil besar gitu Pak. Hitungnya manual apa pakai software? Manual, Pak. Manual Pak. Hitung pakai tangan gitu ya? Iya Pak. Iya, pakai manual, Pak. Oke. Sekarang kita coba ulang kembali. Nanti untuk data berkelompok kita nyoba hitung pakai Excel lagi. Jadi di sini kan kuartil itu kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 4 bagian yang sama besar. Misalnya, bentar. Jadi kalau kemarin itu kan kita pemusatan data. Saya gambarkan di sini. Jadi misalnya kita memetakan data ke suatu kurva atau grafik.
Itu misal data yang bawah sini misalnya data penjualan. Saya buka ini aja kali ya. Apa pen? Jadi misal ada data, kita memetakan data menggunakan kurva. Ini X, di sini Y. Terus di sini itu ada data tahun. Di sini populasi misalnya. Nah, kalau kita bikin peta data menggunakan kurva kan pakai koordinatnya misalnya di sini. Data ini dia tahunnya berapa? 2010. 2010. Di sini populasinya untuk warga Indonesia misalnya 200 juta. Nah, nanti datanya kalau dalam bentuk kurva nanti kan datanya atau grafik itu dia itu kan berupa titik-titik ya. Dan itu ada banyak sekali nanti titik-titiknya misalnya. Nah, nanti mungkin ada data yang dia titik-titiknya berkumpul. Nah, kalau kemarin kita nyari min, modus, dan median itu untuk melihat pemusatan data dia, kalau dilihat dari grafik ini kan dia kumpulnya di sekitar sini. Berarti dia memusatnya di sebelah sini. Lah, hari ini kita itu mencari letak data. Jadi letak datanya itu ada di mana? Letak data ke satu, kedua, ketiga, dan sebagainya itu ada di mana? Terus, mana ya? Nah, kalau kuartil di sini dia membagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Jadi, untuk kuartilnya ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, di sini kalau kuartil 1, K1 itu membagi sampai 25% data, sedangkan kuartil 2 membagi sampai 50% data. Kalau kuartil 3 sampai 75% data. Nah, di sini kuartil 1 berarti membagi sekitar di sini itu 20%. Kalau kuartil 2 itu sekitar 50% di sini. Kalau kuartil 3 membagi data sekitar 75%. Nah, untuk rumus letak kuartil untuk data tidak berkelompok itu rumusnya 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Jadi misal kuartilnya 1 berarti 1 di sini. Sedangkan kalau kuartilnya 2 berarti 2. Kalau kuartilnya 3 berarti 3. Karena kuartil itu membagi menjadi 4 bagian, jadi kuartil ini cuma dari 1 sampai 3. Nah, untuk data berkelompok, di sini kita tentukan terlebih dahulu letak kuartilnya. Untuk letak kuartil di data berkelompok itu rumusnya 1 kali N dibagi 4 dan seterusnya untuk kuartil-kuartil, seterusnya.
Nah, ini rumusnya untuk data tidak berkelompok. Di ergonomi rumusnya seperti ini atau bukan? Atau lupa? Kuartil persentil. Kalau nggak salah ergonomi itu kalian nyari persentil berapa, terus ada data-data ukuran tubuh manusia ya, Kalau terus iya Pak, ditambahin. tapi kalau kuartil belum Pak, cuma persentil doang Pak. Sepertinya kuartil persentil di ergonomi itu agak beda kan ya, soalnya kayak misalnya nggak pakai kuartil, kayak pakai persentil kalau nggak salah di ergonomi itu. Persentil 5% seperti itu ya. Iya Pak, persentil kecil P5 gitu Pak. Terus nanti rata-ratanya misalnya dibagi dengan nilai tertinggi atau ditambah dengan variansinya kayak gitu-gitu kalau nggak salah. Jadi rumus untuk persentil dan kuartil di ergonomi sama di sekarang yang akan saya jelaskan mungkin berbeda karena kalau yang sekarang ini kita belajar dasarnya, masih sangat dasarnya. Lalu misalnya kita langsung ke contoh saja untuk data yang tidak berkelompok. Misalnya kita tentukan upah bulanan 13 karyawan. Di sini misalnya datanya itu di sini masih acak ya. Nah, kita urutkan terlebih dahulu untuk 13 data. Oh, maaf, belum di-record ya? Udah. Udah Pak, ini ada yang record. Oke. Biar bapaknya aja yang record Pak, biar bisa kebuka dari Google Drive-nya. Enggak, saya udah punya ini kok akun adminnya. Oh, iya. Jadi kalau kalian nge-record, siapa tahu sudah ke-record ke admin. Atau kita coba daripada nanti ini saya yang record aja ya. Iya, Takutnya Pak. nggak Iya kesimpan. Pak. Tadi yang record siapa?